sore sahabat di tanah air. Berjumpa kembali dalam video tutorial kali ini. Saya akan memberikan tutorial atau cara mengerjakan LK 3.7, yaitu laporan singkat pelaksanaan PPL ya. Langsung saja kita lihat videonya secara bersama-sama. Ini secara laporan singkat kegiatan praktik mengajar ke-1 sampai dengan ke-3. Nah, yang pertama tentunya kita harus mengisi nama, kemudian kelas ya, NIM jangan lupa, dan juga LPTK. Nah, deskripsi jenis kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran kasus kegiatan mengajar 1. Nah, ini jenis kasus dan permasalahan ini yang ditemukan pada kegiatan praktik mengajar ke-1 ya. Silakan teman-teman deskripsikan. Berikut gambarannya. Saya ini deskripsinya yaitu jenis kasus dan permasalahan yang mahasiswa temukan pada saat pelaksanaan pembelajaran itu cukup bervariasi. Nah, kita deskripsikan berikut deskripsi kasus dan permasalahan tersebut pada setiap kegiatan praktik mengajar ke-1 hingga ke-3. Nah, di sini ya, pada praktik mengajar ke-1 PPL siklus 1, mahasiswa menemukan beberapa permasalahan. Nah, pertama, permasalahan yang saya temukan di sini adalah pelaksanaan berbenturan dengan kegiatan penilaian akhir tahun atau PAT. Kemudian kedua, peserta didik kesulitan untuk masuk ke aplikasi Google Meet. Dan yang ketiga, gangguan teknis atau sinyal yang tidak stabil. Keempat, peserta didik selalu matikan kamera videonya. Kemudian yang kelima, diskusi kelompok di grup WA ya tidak maksimal. Dan keenam, peserta didik tidak semangat atau abai dalam melakukan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD di WA grup tersebut. Itu untuk kasus pada PPL pertama. Selanjutnya kasus pada PPL kedua, yaitu mahasiswa merasakan ada perubahan kegiatan pembelajaran yang lebih baik daripada praktik mengajar ke-1 atau PPL siklus 1. Namun mahasiswa masih menemukan kembali beberapa permasalahan, yakni pertama, masih banyak peserta didik mengalami kesulitan masuk ke dalam ruang breakout room dan tertukar dengan breakout room kelompok lain. Kemudian masalah yang kedua, peserta didik tidak saling respon dalam kegiatan diskusi. Dan yang ketiga, masih banyak peserta didik tidak mau menyalakan kameranya pada saat kegiatan pembelajaran. Ini masih terulang juga ya. Di PPL ke-1, anak ini masih mematikan kamera, di PPL kedua juga sama. Kemudian yang terakhir di PPL ketiga, itu mahasiswa merasakan jauh lebih baik dari kegiatan-kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, pelaksanaan praktik pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, peserta didik terlibat aktif dan rencana pembelajaran berjalan dengan baik. Namun, masih ada satu kekurangan dalam pelaksanaan PPL ketiga ini, yaitu masih ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dan kebingungan mengakses soal evaluasi dalam bentuk kuisis. Nah, itu untuk permasalahannya. Ini ya. Untuk kasus atau masalah pelaksanaan pembelajaran dari PPL ke-1 sampai dengan ke-3. Kemudian yang B, ini deskripsi atau faktor penyebabnya dari kasus yang terjadi pada PPL ke-1 dan ke-3 sampai ke-3 ya. Berdasarkan kasus dan permasalahan praktik mengajar yang sudah dipaparkan tersebut, ini mahasiswa mencoba merefleksikan faktor penyebab munculnya permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran tersebut. Berikut beberapa faktor yang mahasiswa atau pengajar temukan dalam pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1 hingga ke-3. Ini pada praktik mengajar ke-1 yang menjadi faktor penyebab yaitu pelaksanaan PPL berbenturan dengan kegiatan penilaian akhir tahun ya atau PAT. Selanjutnya, peserta didik belum menginstal aplikasi Google Meet di handphonenya sehingga peserta didik sulit untuk masuk ke Meet Room. Kemudian berikutnya, gangguan teknis atau sinyal tidak stabil. Kemudian peserta didik merasa canggung karena ada dosen dan guru pamong yang ikut hadir dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik mempercayakan pengerjaan LKPD kepada ketua kelompoknya. Dan yang terakhir, guru tidak menyampaikan penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan diskusi peserta didik.
Selanjutnya pada praktik mengajar kedua yang menjadi faktor penyebabnya yaitu guru hanya menyampaikan breakout room untuk tiap-tiap kelompok tanpa melakukan tanya jawab dan penjelasan yang mendetil ya. Berikutnya terlalu banyak peserta didik dalam tiap-tiap kelompoknya. Dan yang terakhir peserta didik merasa malu ketika diminta untuk menyalakan kamera. Kemudian untuk PPL ketiga, faktor penyebabnya yaitu guru tidak memberikan gambaran pada saat kegiatan pembelajaran akibat gangguan jaringan ya untuk kuisis tadi. Jadi guru tidak bisa menampilkan untuk gambaran dari soal kuisisnya sehingga anak ini kesulitan untuk mengakses soal atau evaluasi pada aplikasi kuisis tadi. Berikutnya untuk deskripsi alternatif solusi ya atau tindakan. Di sini deskripsinya alternatif, solusi dan tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa cukup beragam sesuai dengan permasalahan dan faktor penyebab yang ditemukan dalam kegiatan praktik mengajar. Nah, berikut solusi dan tindakan yang dilakukan pada kegiatan praktik mengajar ke-1 hingga ke-3. Pada praktik mengajar ke-1, mahasiswa melakukan kegiatan PPL pada saat peserta didik menunggu kegiatan PAT pada shift kedua dan tidak mengganggu pelaksanaan PAT peserta didik tersebut. Jadi di sini solusinya ya dari permasalahan yang ada di PPL ke-1. Kemudian peserta didik menginstal aplikasi Game Meet terlebih dahulu dengan dipandu oleh guru, kemudian masuk ke aplikasi Google Meet tersebut. Kemudian peserta didik menggunakan WiFi hotspot yang disediakan oleh guru. Peserta didik diberi kebebasan untuk mematikan atau menghidupkan kamera saat pelaksanaan pembelajaran. Kemudian guru menyiapkan Google Meet Breakout Room untuk kegiatan diskusi kelompok. Jadi tidak menggunakan WA Group lagi ya. Serta guru menjelaskan penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan diskusi kelompok peserta didik. Selanjutnya praktik mengajar kedua. Mahasiswa pada kegiatan pendahuluan terutama pada saat pembagian kelompok menyampaikan penjelasan yang mendetil dan melakukan tanya jawab tentang breakout room. Kemudian guru menambah jumlah kelompok menjadi lebih banyak dan memperkecil jumlah peserta didik dalam tiap kelompoknya. Ini permasalahan di praktik kedua karena terlalu banyak ya, dalam satu kelompoknya ini ada 6 orang. Jadi di PPL kedua diperkecil menjadi 4 orang dengan menambah jumlah kelompok. Selanjutnya guru selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk menyalakan kamera terutama ketika sedang menjawab pertanyaan. Ini dikarenakan siswa itu merasa malu ya, mereka malu menyalakan kamera. Jadi sewaktu-waktu saja ketika si siswa ini menjawab pertanyaan, mereka harus menyalakan kamera. Kemudian yang terakhir nih, praktik mengajar ketiga, itu siswa di sana kesulitan dan kebingungan dalam mengakses aplikasi kuisis. Jadi mahasiswa ini melatih peserta didik untuk menggunakan aplikasi kuisis tersebut. Kemudian yang D, uraian hasil yang didapatkan dari tindakan ya. Dari tindakan, dari solusinya itu hasil yang didapatkan, yang dilakukan mahasiswa semuanya mengarah pada hasil yang lebih baik. Berikut hasil yang didapatkan dari tindakan yang dilakukan pada praktik mengajar ke-1 hingga ke-3. Pada praktik mengajar ke-1, pada masalah pelaksanaan PPL berbenturan dengan kegiatan penilaian akhir tahun, mahasiswa melaksanakan pada siswa yang melakukan PAT pada shift kedua dan tidak mengganggu pelaksanaan PAT peserta didik. Kemudian peserta didik kesulitan untuk masuk ke aplikasi Google Meet. Mahasiswa memandu peserta didik menginstal aplikasi Google Meet terlebih dahulu dan siswa berhasil masuk ke aplikasi Google Meet tersebut. Kemudian masalah gangguan teknis atau sinyal tidak stabil. Di sini sehingga ada beberapa peserta didik yang terlambat bergabung di Google Meet. Kemudian suara peserta didik menjadi tidak jelas atau seperti robot dan banyak suara bising atau ada pantulan suara. Di sini mahasiswa menyediakan ya WiFi hotspot sehingga peserta didik tidak terlambat masuk Google Meet dan suara terdengar dengan jelas. Jadi yang stabil ya, sinyalnya yang stabil yaitu apa provider yang digunakan di sana yang lebih bagus. Kemudian selanjutnya penyebab peserta didik selalu mematikan kamera videonya ini sehingga yang terlihat dalam kegiatan pembelajaran hanya beberapa peserta didik dan guru saja. Di sini mahasiswa memberi motivasi lebih lanjut agar peserta didik tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran
sehingga hasil yang didapatkan peserta didik dalam kegiatan selanjutnya akan menampakkan wajah seutuhnya ya. Jadi akan menampakkan wajahnya. Selanjutnya penyebab diskusi kelompok di WA Group tidak maksimal. Sini mahasiswa juga memberi motivasi lebih lanjut agar peserta didik tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga hasil yang didapatkan pada kegiatan selanjutnya para peserta didik lebih aktif dalam berdiskusi kelompok di breakout room ya. Selanjutnya pada masalah peserta didik tidak semangat atau abai dalam melakukan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD di WA Group, mahasiswa menjelaskan penilaian yang dilakukan terhadap kegiatan diskusi kelompok peserta didik tersebut. Ini sebagai penyemangat agar siswa itu selalu aktif dalam melakukan diskusi. Kemudian pada praktik mengajar kedua, pada masalah masih banyak peserta didik mengalami kesulitan masuk ke dalam ruang breakout room dan tertukar dengan breakout room. Mahasiswa ini menambah jumlah kelompok menjadi lebih banyak dan memperkecil jumlah peserta didik dalam tiap kelompoknya, sehingga diskusi berjalan dengan baik. Selanjutnya masalah masih banyak peserta didik tidak mau menyalakan kameranya. Pada saat kegiatan pembelajaran, mahasiswa selalu mengingatkan kepada peserta didik untuk menyalakan kamera, terutama ketika sedang menjawab pertanyaan, sehingga siswa dapat menyalakan kamera setiap saat. Dan yang terakhir nih untuk praktik mengajar ketiga, pada masalah masih ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan dan kebingungan mengakses soal evaluasi kuisis. Mahasiswa melatih peserta didik untuk menggunakan aplikasi kuisis sehingga peserta didik ini mampu mengoperasikan aplikasi kuisis dengan baik. Dan yang simpulannya, setelah melalui kegiatan praktik pembelajaran ke-1 hingga ke-3 ini, mahasiswa merasakan ada peningkatan dan perubahan yang positif dan lebih baik dari pembelajaran sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berkembang dengan baik dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, mahasiswa dapat menyimpulkan bahwa pada setiap kegiatan pembelajaran selalu ditemui permasalahan yang muncul dan berbeda-beda pada setiap waktunya. Ini untuk simpulan, silahkan teman-teman menyimpulkan sendiri sesuai dengan yang terjadi di lapangan, sesuai dengan yang terjadi dari PPL 1 hingga PPL ke-3 ya. Kemudian juga di sini tentunya ada saran ya. Saran juga ini diperuntukkan untuk perbaikan praktik mengajar bagi guru ya. Silahkan teman-teman deskripsikan sendiri untuk sarannya. Kemudian untuk lampiran dari masalah-masalah yang ada tadi dari PPL ke-1, ke-2 hingga ke-3, silakan teman-teman lampirkan di sini ya. Gambarnya saja. Ini sebagai bukti bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita deskripsikan dari permasalahan yang ada dari PPL 1 hingga PPL 3 itu ada buktinya di sini, di lampiran ini. Seperti ini ya lampirannya. Silahkan teman-teman bisa mendeskripsikan sendiri, kemudian juga bisa membuat ya untuk gambar-gambarnya ini sebagai bukti bahwa apa yang kita deskripsikan itu benar adanya. Nah itu saja teman-teman ya untuk cara mengerjakan LK 3.7 atau laporan singkat kegiatan PPL 1 hingga ke-3. Silakan teman-teman bisa mendeskripsikannya sendiri dengan mengacu pada masalah-masalah yang dihadapi ketika PPL dilaksanakan. Itu saja ya caranya. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe serta berikan komentar yang membangun untuk kemajuan channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.